Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan ikan cana yang ada di galeri. Sekaligus gue akan memberikan sebuah penjelasan mengenai basic kita memelihara ikan cana maru ya khususnya. Dan sedikit informasi juga, ini bahwasanya disclaimer berdasarkan apa yang kita pengalaman memelihara, serta pengaruh apa saja sih yang menyebabkan si ikan cana maru ini khususnya bisa bermutasi, baik itu dari perubahan warna, kedua dari terbentuknya cabung, dan sampai membentuk ikan cana yang memiliki warna yang bagus ditambah dengan cabung yang bermekaran menjadi bunga. Oke, kita akan bahas juga di sini untuk semua ikan yang ada di galeri. Oke, kita langsung melihat layoutan yang terbaru dari galeri ya. Nah, untuk yang pertama di sini untuk yang pertama di depan kita ini ada setapan biotop ya. Nah, setapan biotop ini kita peruntukkan untuk burayak ikan manfish sebenarnya ya, karena kita sedang membreeding ikan cana manfish. Nah, di sini juga kita sudah coba. Nah, sedikit informasi juga bahwasanya di sini itu kita memelihara ikan yang tidak memerlukan banyak oksigen gitu ya, karena basic dari cana sendiri tidak banyak kita membutuhkan oksigen, sehingga tanpa oksigen juga dia bisa hidup. Nah, di sini juga ikan manfish sama halnya, ikan manfish dia juga tidak banyak memerlukan oksigen, sehingga tanpa oksigen juga dia bisa hidup. Nah, di sini juga ada setapan biotop sehingga nantinya di sini akan diisi ikan cana manfish. Nah, nanti kita akan perlihatkan juga ya untuk ikan cana manfish yang sedang kita breeding gitu ya. Oke, di sini yang di sebelahnya ini juga sama sebenarnya ya. Ini sampel saja. Apabila kawan-kawan pengen menyeting biotop gitu kan, menyeting vivarium atau menyeting aquascape, kita juga menyediakan jasa seperti itu. Sehingga di sini kita membuat sampel dulu ya. Nah, untuk yang di bawah itu sisaan ikan cana sebenarnya, ini sisaan. Jadi ini bekasannya gitu ya. Nah, di sini ada 6 tank, dan dengan settingan kita menggunakan sedikit air ketapang, dan ditambah dengan adanya tanaman aquascape. Karena kita penggunaan air ketapang ini, sehingga tanaman itu perkembangannya tidak maksimal gitu ya. Di sini bisa dilihat untuk tanamannya itu kecil-kecil gitu loh. Nah, oke, kita lihat ke dalam. Nah, ikan cana maru itu sangat memerlukan ketapang gitu ya. Nah, sehingga kita diperlukan menyetok air ketapang gitu. Kita bukan konspirasi, namun alasan kenapa sih kita menyediakan ketapang ini gitu. Baik itu kita memberikan fasilitas di mana kawan-kawan hanya tinggal mengucurkan saja, dan kalaupun kawan-kawan tidak berminat ataupun kawan-kawan memiliki ketapang sendiri, nah ini ketapang bisa kita peruntukkan untuk galeri kita sendiri gitu ya. Nah, makanya kita sediakan ketapang agar kita tidak kekurangan ya dalam mentreatment ikan cana. Nah, untuk lampu sendiri itu sebenarnya tidak sangat berpengaruh gitu ya. Ada berpengaruh untuk displayan. Nah, untuk treatmentan sendiri itu tidak banyak pengaruhnya, namun ada fungsinya juga untuk si cahaya itu sendiri, untuk si ikan gitu, sebagai pencahayaan dan sebagai media untuk menunjang displayan ikan cana gitu ya. Nah, untuk treatmentan sendiri tidak wajib gitu untuk si cahaya ini untuk si ikan gitu. Nah, di sini juga kita memberikan tayangan video. Ini adalah bagian dari treatmentan kita. Si ikan itu setelah kita kasih ketapang, hasilnya seperti apa, kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, anatominya bisa terbentuk, terus warnanya juga bisa
terbentuk juga. Terus ada beberapa mutasian yang disebabkan karena adanya air ketapang ini, penggunaan air ketapang ini. Karena ketapang kan kawan-kawan sudah tahu sendiri ya, fungsinya itu sebagai penyetabil pH, atau kita turunkan pH itu kita bisa menggunakan air ketapang. Seberapa banyak ketapang itu kawan-kawan berikan untuk treatment si ikan atau dimasukkan ke dalam air akuarium yang kawan-kawan display gitu ya. Nah, tapi di sini kekurangannya untuk displayan si ikan tidak terlihat gitu lah ya. Nah, terus pertanyaannya, apakah ketapang ini bisa bening tanpa harus kita menguras air gitu? Bisa ya kawan-kawan, karena di depan kita sendiri di sini ini air itu mulai nampak jernih ya, karena si ketapang ini bakalan pudar. Nah, selanjutnya kita hanya membersihkan kaca-kacanya saja, bagian belakang dan bagian depan maupun samping gitu ya. Nah, oke. Di sini kawan-kawan bisa lihat. Di sini di area ini kita sedang membreeding ikan manfish gitu. Nah, kenapa sih kita memilih ikan manfish, tidak memilih ikan-ikan yang lain? Selain harganya murah, terus kita juga bisa mencoba belajar membreeding gitu ya. Nah, untuk kita sendiri untuk menjual ikan manfish ini dengan kondisi dia proven, kondisinya dia sudah beranak, itu di harga 150 range-nya hingga 200.000, 250 lah. Nah, kalaupun kawan-kawan memilih itu memerlukan waktu serta kawan-kawan harus jeli. Nah, ikan manfish ini benar-benar jantan betina apa bukan gitu ya. Nah, di sini juga ada contoh ikan yang sudah bertelur gitu ya. Bahkan telurnya itu sudah menetas. Ini contoh telur-telur yang sudah menetas. Nah, ini umurnya kurang lebih di 3 hari lah, 3 hari. Nah, kawan-kawan bisa lihat nantinya perkembangannya, karena kita akan updatekan juga untuk mengenai perkembangan ikan ini. Di kurang lebih 1 minggu ke depan itu ikan ini bakalan sudah berwarna hitam gitu lah, karena kantong telurnya itu sudah habis. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan untuk perkembangan galeri seperti apa yang nantinya kita juga bakalan memesan ikan, karena kita bakalan display juga ikan di sini, bukan ikan cana, karena ikan cana ini bakalan diambil sama owner gitu ya, karena ada yang minat juga. Alhamdulillah. Sini juga banyak tank-tank yang kosong. Nah, nantikan dan lihat keseruan kita dalam memelihara ikan apa saja yang akan datang ke galeri, dan kawan-kawan akan tahu juga perkembangan galeri itu seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.